Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan berbagi tangan satu CCTV standalone ya IP kamera Xiaomi. Ini Xiaomi tipenya ini C300. Mudah-mudahan kelihatan C300 seperti ini. Kemudian untuk modelnya dia yang XMC01. Oke, langsung saja kita buka bagaimana barangnya ya, dan apa yang ada di dalam boxnya ini. Oke, ini kawan-kawan sekalian. Jadi, jika Anda membeli Xiaomi yang seperti ini ya, C300, yang pertama akan kita dapatkan itu tentu manualnya ya, manualnya, petunjuknya. Ini kabel USB-nya. Kemudian kita dapat chargernya ya. Di samping kita dapat chargernya, kita juga mendapatkan kartu garansi. Oke, di dalamnya juga ini ada bracketnya ya, untuk mengikatkan atau menempel di dinding. Nah, ini manualnya. Oke, kita lihat unitnya. Nah, unitnya ya seperti ini. Unitnya cukup simpel ya, cukup kecil. Kok susah dicabutnya. Maaf, ini agak ya. Seperti ini. Nah, seperti ini bendanya agak susah. Nah, ya, terbungkus rapi. Nah, seperti ini. Jadi ini kawan-kawan sekalian, untuk beratnya ini berat dari tipe di bawahnya. Ini beratnya 327. Kalau yang tipe di bawahnya ini ya, yang saya lupa tipenya itu sekitar 250-an kalau tidak salah. Jadi ini lebih berat sedikit. Nah, ini tentu mempunyai keunggulan ya dibandingkan dengan tipe yang sebelumnya. Jadi kawan-kawan, untuk kelebihannya ini lebih kepada resolusinya ya. Resolusinya lebih tinggi daripada tipe di bawah ini ya. Resolusinya di sini itu 2304 kali 1296 ya. Jadi apa nyebutnya itu apa, 2K kalau tidak salah ya. Jadi kawan-kawan sekalian, untuk yang dimensinya ini 115 kali 78 kali 78 mm ya untuk tipe ini. Dan ini untuk penyimpanannya biasanya 256 GB. Nah, jadi kawan-kawan sekalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan kameranya seperti ini ya. Jadi kamera ini bisa kita bagusnya ya, ini digunakan di indoor ya, di dalam ruangan. Nah, ini juga bisa apa istilahnya itu, bisa untuk menerima audio kita yang bisa langsung bersuara, itu apa istilahnya, lupa saya. Jadi bisa langsung kita audio kita masuk dan kemudian langsung bersuara, bisa saling berinteraksi di depan kamera ini. Dan mari kita coba setting ya, bagaimana tampilannya kalau kita men-settingnya. Oke ya. Ya, coba kita colokkan ini dulu, chargernya dulu. Nah, biasanya chargernya ini semeteran biasanya. Kita lihat. Kita cari lubang colokannya.
Nah, di sini kawan-kawan. Dan kemudian ini tombol resetnya ya. Nanti setting di sini. Oke juga. Nah, jadi kemudian kita colokkan ke chargernya ya. Oh iya, agak keras. Nah, untuk adapternya ini yang yang 5 volt ya outputnya. Untuk modelnya ini kita dapat di Z0521M 2100 mA. Nah, saya kira kalau yang biasa juga nggak apa-apa, misalnya ini rusak untuk yang custom itu asal 5 volt, saya kira nggak apa-apa. Nah, kemudian coba kita colokkan. Ya, kawan-kawan, ini sudah tercolok listrik. Iya, dia bisa berputar ya, berputar 360 derajat. Oke, coba kita setting ini dengan aplikasi Xiaomi Home. Coba. Oke, ketika kita membuka Xiaomi Home itu nanti secara otomatis terscan ya. Jadi ada tampil CCTV-nya dan kita klik aja. Awaiting connection. Coba dia meminta men-scan. Kita scan. Connecting. Plate. Konekkan device-nya ini. Connected to Wi-Fi network successfully. Device paired to account successfully. Oke, katanya sudah terkoneksi. Nah, sudah terkoneksi. Tampilannya seperti ini, teman-teman. Kalau sudah terkoneksi ya. Nah, kemudian saya akan men-set namanya aja, misalnya kebun. Oke. Nah, ini jadi CCTV-nya saya namai kebun karena saya memakai lebih dari satu CCTV, jadi bisa dibedakan nama-namanya. Jadi oke, sudah seperti ini. Nah, jadi langsung diklik next. Nah, seperti ini teman-teman. Tidak ribet ya. Jadi cukup simpel ini untuk settingnya. Next. Oke. Kalau next nanti tampilnya seperti ini ya. Next lagi ya, pokoknya next terus. Oke. Dan kemudian oke teman-teman, jadi sudah setelah next itu kita klik, itu kita sampai kepada langsung tampilannya ya, tampilannya kalau berdasarkan seperti ini. Seperti ini, misalnya kita mau kiri kanan, jadi kiri kanan ini tinggal seperti ini, tinggal digeser-geser aja layarnya ya. Jadi ini cukup mudah, cukup simpel. Kalau saya bandingkan dengan merek yang lain, itu ini lumayan simpel dan cepat connect. Jadi kalau dengan merek yang lain yang mungkin ya yang harganya lebih rendah dari ini ya, itu kadang sampai berulang-ulang untuk men-settingnya, tidak langsung connect. Dan tentu juga kekuatan wifi juga mempengaruhi ya. Nah, ini kawan-kawan sekalian. Nah, coba kita cek dia putarannya seapa. Nah, ini dia putar terus. Nah, ini sampai belakang ya. Jadi dia sampai belakang bisa melihat. Nah, sampai belakang bisa melihat muter terus. Nah, 360 ya. 360 dan sekarang atas sekarang. Atas dia. Oh ya, sampai segitu. Nah, segini. Kalau atas tuh segini. Coba ya. Nah, ini atas, sekarang bawah.
bawah sampai segini kalau bawah. Nah, ini kalau atas. Nah, kita putar lagi. Nah, seperti ini kawan-kawan kalian. Oke. Nah, 360 ya. Dengan harga kurang dari 500 ya. Anda akan mendapatkan satu merek yang menurut saya oke, karena saya sudah pernah pakai Xiaomi tipe yang bawahnya, dan ini juga ada kedatangan lagi yang tapi belum saya tes ya. Tapi yang pernah saya coba itu yang Xiaomi yang di bawahnya, mereknya Xiaomi itu alhamdulillah ya, lumayan awet sampai sekarang masih bisa dipakai beberapa tahun gitu. Kadang-kadang mohon maaf untuk yang kita mungkin jangan terlalu apa ya, memilih yang anu lah, yang murah paling murah, misalnya yang harga yang paling murah itu ada masalah. Saya pernah yang murah itu saya beli ya, dengan merek tertentu ya. Itu ada yang tempatnya pakai seperti ini. Jadi ini cuma saya pasang 32 GB sih. Nggak awet dalam merekam gitu. Maksud saya itu device rekamannya itu bisa rusak, bisa kalau merekam itu tidak kelihatan, bisa nggak terekam kayak gitu. Nah, jadi apa gunanya kita nyala aja, bisa mengawasi aja, tapi tidak bisa merekam. Tapi kalau memang keperluan teman-teman hanya bisa mengawasi aja tanpa merekam juga tidak masalah sebenarnya. Tapi itu kan akhirnya kita tidak bisa merekam kejadian yang ada, cuma bisa melihat misalnya dipasang di rumah, di kamar anak-anak hanya bisa melihat saja. Nah, tidak bisa merekam. Nah, tapi itu tergantung keperluan kawan-kawan. Itu untuk yang kalau misalnya yang harga murah-murah itu bisa sih seperti itu. Yang mungkin harga sekitaran 200-an kayak gitu. Bisa sih ya. Kalau untuk hanya tidak begitu mengharapkan rekamannya gitu. Tapi kalau yang untuk yang mengharapkan kualitas rekamannya, saya sarankan untuk yang agak agak mahal, yang mereknya sudah anu lah, sudah sering kita anu lah, sudah branded lah dalam tanda kutip, nggak mahal-mahal amat. Tapi kalau Xiaomi itu saya kira sudah oke deh anunya itu, kualitasnya sudah tidak meragukan lagi. Dan mungkin ya kalau itu bisa dibilang kekurangannya, kalau bagi saya sendiri gitu ya Kak, saya merasa agak kadang tuh agak nggak suka ya untuk yang Xiaomi yang tipe-tipe mirip-mirip ini. Nah, itu tentang letak memory cardnya itu ya. Jadi memory cardnya tuh diletakkan tuh di sini, anu, kawan-kawan. Nah, diletakkannya tuh di sini, di bawah kamera, mata kamera ini. Nah, ini kadang tuh kan harus apa ya, harus diputar dulu ke sana, ke atas dulu baru bisa dimasukkan. Jadi kalau yang merek-merek lainnya tuh relatif mudah biasanya di tempat lain gitu. Nah, itu sih kalau menurut saya untuk kekurangannya. Tapi kalau secara keseluruhan sih menurut saya ya Xiaomi yang tipe ini yang atau mirip-mirip ini ya, mirip-mirip seperti ini ya, ya oke kalau menurut saya. Jadi ini menjadi pertimbangan ya untuk kawan-kawan ya, untuk teman-teman yang ingin mempunyai CCTV standalone yang berkualitas dan juga bisa apa dengan harga yang terjangkau. Nah, ini agak agak kekurangan sedikit, kekurangan yang saya kurang suka nih. Kalau apa untuk menginsert memory card-nya tuh perlu bantuan, perlu agak ke dalam gitu. Nah, agak perlu bantuan alatnya. Oke, saya pakai clipper. Bismillah. Nah, seperti itu. Jadi kita pakai bantuan alat akhirnya sedikit gitu. Jadi kalau enaknya sih sebenarnya di luar gitu kan, tinggal nggak terlalu dalam kan misalnya. Nah, ini kan terlalu ke dalam ya, ke dalam, masuk ke dalam sini sehingga nanti kalau muter ke sini itu kan nggak nyangkut. Mungkin maksudnya kan kayak gitu. Kalau terlalu menonjol kan mungkin ya bisa nyangkut di sini. Itu sih menurut saya yang kurang kurang oke ya kalau menurut saya. Di situ aja sih. Nah, dan suaranya juga lumayan lumayan nyaring. Coba kita tes. Kita coba satu, dua. Nah, oke, kita coba lagi kawan-kawan. Halo, siapa di rumah? Halo, siapa di rumah? Assalamualaikum. Nah, story ya. Karena nyaring banget ya. Jadi
suaranya seperti itu ya, karena suaranya terlalu nyaring. Nah, jadi teman-teman sekalian mungkin itu ya untuk hari ini untuk berbagi ya informasi tentang ya produk CCTV lah ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi referensi teman-teman dalam memilih CCTV yang mau dibeli ya. Yang jelas CCTV itu penting untuk keamanan rumah teman-teman sekalian. Itu aja. Salah khilaf mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.